Baik, sekarang kita akan melanjutkan tentang data manipulation language, yaitu update dan delete. Yang pada video sebelumnya kita telah melakukan insert data pada tabel barang dan beberapa tabel lainnya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu mengupdate data berdasarkan dengan satu record. Contoh di sini kita menggunakan kata kunci update, kemudian nama tabelnya apa, diikuti dengan kata kunci set, kemudian nama kolomnya atau atributnya, kemudian data yang akan kita ubah. Contohnya data satu ini adalah data yang akan kita ubah. Kemudian kita juga bisa menambahkan kata kunci where. Nah, where ini artinya kondisi ya, di mana kita bisa mengubah suatu data atau record berdasarkan kondisi. Nah, biasanya kondisinya itu berdasarkan nilai dari primary key-nya atau atribut yang memiliki primary key, karena primary key memiliki data yang berbeda terhadap data yang lainnya. Atau kita juga bisa melakukan update data dengan multiple kolom ya, atau multiple atribut. Nah, di sini sama saja ya, seperti update data pada satu kolom, yang berbeda adalah datanya banyak ya. Dan di sini juga sama, harus menyertakan kata kunci where. Karena ini merupakan referensi atau acuan atau kondisi dari data yang akan kita ubah. Baik, sekarang kita coba dulu ya. Nah, misal di sini kita akan menampilkan data barang terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengubah ya data yang kosong-kosong ini. Contoh di sini eh, untuk kode barang ELK02 dan nama barangnya TV, di sini tidak memiliki satuan barang dan tidak memiliki stok barang. Nah, sekarang kita akan mengubahnya atau menambahkan nilai dari atribut atau kolom yang kosong ini atau yang nol ini. Nah, caranya silakan teman-teman gunakan perintah update, kemudian nama tabelnya adalah barang, kemudian diikuti dengan kata kunci set. Selanjutnya atribut atau kolom apa saja yang mau kita ubah ya. Di sini misalnya satuan barang, kita gunakan tanda sama dengan ya. Kemudian di sini misalnya datanya misalnya buah, kemudian kita gunakan where. Nah, di sini kondisinya adalah kode barang sama dengan ELK02. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini untuk ELK02 sudah berubah. Kita bisa melihat ya perbedaannya. Yang di sini belum, yang di sini sudah. Ya, artinya sudah ada update atau perubahan data. Nah, sekarang kita juga akan mengubah data sekaligus ya. Nah, di sini yang kosong dua-duanya adalah tab dan radio ya. Berarti di sini kita gunakan lagi update barang, set satuan barang, kemudian misalnya buah, diikuti dengan koma ya sebagai pemisah, kemudian stok barang, nah misalnya 50, kemudian where, kode barang, kemudian kodenya adalah ELK03, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke, sekarang sudah terisi ya untuk yang tape atau radio. Satuan barangnya sudah terisi dengan buah, kemudian stok barangnya sudah terisi dengan nilai 50. Seperti itu. Nah, itu cukup mudah ya kalau untuk yang update. Nah, sekarang kita akan membahas tentang delete ya. Nah, delete ini agak sedikit unik ya, dalam artian, nah kita harus melihat relationship atau hubungan dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Jika kita belum memiliki relationship ya atau hubungan antar tabel, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Contoh, delete from nama tabel diikuti dengan where, ini hampir sama ya seperti update. Kemudian nama kolomnya apa ya, kemudian datanya apa, seperti itu. Nah, atau kita juga bisa menghapus seluruh data yang ada di dalam tabel dengan menggunakan bentuk truncat
table, kemudian nama tabelnya apa. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menghapus semua data di dalam suatu tabel, jangan menggunakan perintah drop ya, tapi menggunakan truncat. Kalau perintah drop berarti teman-teman menghapus tabelnya, bukan menghapus data dari tabel yang akan kita hapus. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika kita sudah terlanjur menghubungkan ya atau membuat relasi antar tabel, kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama dan cara yang kedua. Kita harus menggunakan cara seperti ini. Nah, artinya kita harus menghapus semua data dengan constraint origin key. Artinya hubungannya kita matikan dulu ya dengan menggunakan tanda 0, kemudian diikuti dengan truncat table seperti ini. Kemudian kita aktifkan kembali origin key-nya dengan mengaktifkannya dengan menggunakan set origin key check 1. Jadi yang 0 untuk menonaktifkan, sedangkan yang 1 adalah untuk mengaktifkannya kembali. Baik, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita akan menghapus satu baris atau satu record di dalam tabel barang. Kita bisa menggunakan perintah delete, kemudian from, nama tabelnya berarti barang, kemudian gunakan kondisi atau kata kunci where, kemudian nama kolomnya di sini kita gunakan kode barang sama dengan ELK 03 seperti ini. Sekarang kita aktifkan. Nah, ini sudah berhasil ya, kita bisa melihat di tabel barang. Nah, sekarang LK03 sudah terhapus. Kalau kita ingin menghapus satu record ya, atau satu baris data. Tetapi kalau kita ingin menghapus semua data, kita bisa menggunakan perintah truncat table, kemudian nama tabelnya adalah barang. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Oke, kita lihat di sini masih ada ya. Kita coba lagi untuk yang truncat. Nah, sekarang sudah benar-benar kosong. Artinya kita sudah menghapus semua data yang ada di dalam tabel barang. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita ingin menghapus data di dalam tabel pembelian ya, karena tabel pembelian sudah tergantung ya, atau sudah ketergantungan dengan tabel barang, maka kita harus menggunakan perintah set origin key checks ya, kemudian 0. Nah, seperti ini. Tapi berhubung kita belum menginputkan data dalam tabel pembelian, maka ini tidak akan bisa berjalan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan update dan delete di dalam MySQL dan MariaDB. Baik, terima kasih. Video ini memang sangat singkat karena sengaja saya pisahkan dari bahasan insert, kemudian update dan delete. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.